Oke, langsung aja ya. Sekarang kita akan membahas tentang hormon di sistem reproduksi. Jadi sebelumnya kita udah bahas tentang sistem reproduksi secara general. Kita udah belajar tentang sistem reproduksi pada pria, sistem reproduksi pada wanita. Sekarang kita akan membahas hormon yang bertanggung jawab di sistem reproduksi. Sip, yang pertama ada pria nih. Jadi di pria itu ada hormon yang mendominasi, namanya hormon testosteron. Nah, kalau di wanita nih ada juga hormon yang mendominasi, tapi ada dua. Yang pertama ada hormon estrogen, dan yang kedua nama hormonnya progesteron. Oke, pertanyaannya adalah sekarang, apakah wanita bisa menghasilkan testosteron atau bisa punya testosteron? Dan apakah pria bisa punya estrogen dan progesteron? Kalau di biologi itu ya jawabannya bisa ya. Jadi pria juga bisa punya estrogen dan progesteron. Wanita juga bisa punya hormon testosteron. Pada dasarnya wanita itu dominan punya hormon estrogen dan progesteron, tapi bisa punya testosteron walaupun gak dominan. Dan pria juga bisa punya hormon estrogen dan progesteron walaupun didominasinya oleh testosteron gitu. Nah, terus aku akan bahas lagi hormon yang gak kalah lebih penting, yaitu LH dan FSH. Sekarang kita ungkap berasal dari manakah hormon-hormon ini. Yang pertama testosteron. Berasal dari namanya ya. Ya pasti tahulah, yaitu apa, gonadnya pria itu ada yang masih ingat? Testis ya. Dan estrogen dan progesteron ya karena dari wanita, ya apalagi berarti ovarium, karena gonadnya wanita itu ovarium. Terus LH dan FSH ini dari mana dong? Nah, aku gambar. LH dan FSH ini berasal atau diproduksi dari, ini nih aku gambar organ yang besar ini. Nah, organ yang besar ini namanya otak. Nah, apakah LH dan FSH ini berasal dari otak? Benar sih, tapi kurang spesifik. Jadi, LH dan FSH ini adalah hormon yang diproduksi dari bagian yang ada di otak. Ada kelenjar di otak, yaitu namanya pituitari. Pituitari ini adalah kelenjar dari para hormon. Jadi kebanyakan hormon di tubuh kita ini ya berasal dari kelenjar yang ada di bawah otak, pituitari. Nah, si kelenjar pituitari ini nama lainnya atau bahasa Inggrisnya adalah master of gland atau master gland. Master itu atas, paling atas, dan gland itu adalah kelenjar. Jadi ya dia itu kelenjar yang penting ya, karena hampir semua hormon di tubuh kita itu ya berasal dari si pituitari ini, master gland ini. Sekarang kita akan bahas testosteron dan estrogen. Progesteronnya nanti deh agak belakangan. Oke, sekarang kita masuk ke testosteron. Testosteron itu kita review lagi ya. Sebenarnya sebelumnya udah dibahas sih. Jadi testosteron itu adalah perkembangan kelamin primer. Terus kalau ada primer pasti ada pasangannya dong. Oh ya jelas. Nah, jadi di testosteron itu gak cuma perkembangan primer, tapi ada perkembangan sekunder gitu. Bedanya apa? Apakah dua-duanya sama-sama penting? Iya ya, dua-duanya sama-sama penting kalau di biologi. Nah, kalau testosteron itu yang kita tahu dia adalah hormon yang mendominasi pria, jadi lambangnya begitu, dan estrogen adalah hormon yang mendominasi wanita. Selanjutnya, nah ini adalah lanjut ke perbedaannya nih, primer dan sekunder. Kalau primer itu dia itu lebih ke gamet. Ayo, apa sih gametnya testosteron? Ya, gamet testosteron itu sperma ya. Dan selanjutnya, jadi kalau di biologi itu primer dan sekunder itu sama-sama penting. Bukan primer itu penting terus sekunder itu gak penting, enggak ya. Perkembangan primernya estrogen itu ovum ya, siapa lagi. Nah, ini adalah ilustrasinya, lihat di atas. Ceritanya ada sel telur yang udah dibuahi, terus dia bersatu dan akhirnya jadi janin. Nah, itu adalah
definisi dari perkembangan primer. Terus yang sekunder gimana? Nah, yang sekunder nih sekarang. Di sini ada kalau laki-laki tuh biasanya, nah gitu ya perbedaannya. Jadi kalau perkembangan primer itu yang lebih ke fungsi dari reproduksinya ya. Makanya dia berhubungan dengan gamet, sperma dan ovum bertemu. Nah, itu primer. Nah, tapi kalau sekundernya adalah, coba kita analisis dulu. Kalau cowok nih, perkembangan sekundernya tumbuh jakun yang membuat suara dia jadi berat, suara laki-laki ya. Terus dadanya bidang. Nah, terus kalau perempuan, perkembangan sekundernya apa? Pinggulnya nih, pinggulnya membesar. Pinggulnya membesar. Lalu kebalikan dari laki-laki, kalau perempuan ini suaranya jadi nyaring gitu. Terus ada apa lagi? Terus tumbuh kelenjar. Nah, yang namanya kelenjar mamae. Karena nanti perempuan ini itu akan melahirkan dan menyusui ya kan. Makanya ketika dia sudah akil balik atau ketika dia sudah bisa menghasilkan sel telur, dia akan punya kelenjar mamae. Jadi itu perbedaannya. Kalau sekunder itu lebih ke fisik. Apa yang kita bisa lihat gitu ya. Kalau sekunder itu lebih ke fisik, sedangkan primer itu ya berhubungan dengan gamet. Oke, kita review. Testosteron itu berasal dari testis, estrogen dan progesteron itu berasal dari ovarium. Hormon LH dan FSH itu berasal dari kelenjar yang bernama pituitari yang berada di bawah bagian otak. Selanjutnya, testosteron dan estrogen itu berpengaruh dari perkembangan kelamin primer maupun sekunder gitu ya. Yang tadi dijelasin, kalau primer itu ke gametnya, pertemuan antara sel telur dan sperma. Kalau sekunder itu lebih ke fisiknya, kayak jakun, suara berat, dada bidang untuk laki-laki, terus pinggul membesar, suara nyaring untuk perempuan, dan tumbuh kelenjar mamae gitu ya. Alright, selanjutnya kita bahas apa nih? Selanjutnya, nah ini nih yang belum dari tadi udah dibilangin. Selanjutnya kita akan bahas progesteron. Nah, progesteron ini adalah hormon kehamilan. Nah, dari hormon kehamilan itu, job description-nya atau tugasnya si progesteron adalah melakukan penebalan dinding rahim. Yang kedua, memelihara kehamilan gitu. Selanjutnya nih kita akan bahas LH dan FSH yang hormon dari tadi kita singgung tapi belum dibahas. Jadi di hormon LH dan FSH ini akan bersangkut paut dengan siklus menstruasi. Oke, di sini aku mencoba menggambar rahim yang simetris ya. Oke, akhirnya final jadi. Let's say rahim ini tuh baru selesai menstruasi ya. Nah, jadi aku gambar otak nih sekarang. Jadi ketika perempuan selesai menstruasi, otak itu akan mengutus yang namanya FSH. Dia ini mengutus si FSH ke ovarium. FSH itu apa? FSH itu singkatan dari follicle stimulating hormon gitu. Jadi kalau bahasa Indonesia itu dibalikin hormon yang menstimulasi folikel. Masih ingat kan folikel itu apa? Folikel itu jaringan yang menyelubungi sel telur. Ya, dia itu melindungi sel telur. Pokoknya ya dari sel telurnya diproduksi sampai membesar dan membesar. Yang artinya dia sudah menuju matang. Sudah menuju siap. Nah, ketika di dalam ovarium, terus FSH-nya dikirim dari otak, itu akan membantu perkembangan si ovum atau sel telurnya. Terus ada estrogen nih. Nah, jadi tahu dari mana kalau si sel telur udah siap? Nah, ada estrogen, hormon estrogen yang kasih sinyal tuh ke dinding rahim. Akhirnya dinding rahim ikut menebal gitu. Setelah itu, gak cuma di situ, otak juga mengutus hormon lainnya, yaitu siapa coba?
dia mengutus LH, atau dia itu singkatan dari luteinizing hormone, disingkat LH. Ya itulah ya, di biologi banyak istilah-istilah yang gak familiar, tapi gak usah dihafal, tapi dipahami aja. Ya ini singkatannya LH. Jadi hormon LH ini yang membantu si sel telurnya itu keluar dari ovarium. Jadi ketika dia sudah besar nih, kan dia masih di dalam folikel nih, dan masih di dalam ovarium juga. Nah si LH inilah yang membantu ya estrogen yang kirim sinyalnya ke otak ya. Kalau ini nih udah siap nih, butuh LH buat ngeluarin si ovum ke tuba falopi gitu, atau ke saluran rahimnya. Terus akhirnya si ovumnya bisa keluar. Nah di situ tuh dia di tuba falopi, di saluran rahimnya, dia menunggu sperma, atau sudah siap dibuahi ya kalau dia sudah keluar gitu. Selanjutnya apa? Selanjutnya, nah terus kalau misalnya udah keluar, gimana dong ya? Folikelnya kosong ya, kan sel telur udah keluar. Nah ketika folikel kosong, disinilah hormon progesteron melakukan jobnya gitu. Nah, ketika folikel kosong, sel telurnya sudah siap gitu kan, FSH dan LH-nya udah melakukan tugasnya. Nah harus gimana? Ada dua skenario. Yang pertama adalah skenario ketika sel sperma tuh ada gitu, atau udah siap dibuahi. Nah terus si sel spermanya ini bertemu dengan telur, terus jadilah janin gitu ya. Nah si progesteron ini kan dia itu hormon kehamilan ya. Nah dia itu akan melakukan tugasnya, yaitu memelihara kehamilan gitu kan. Nah itu kalau yang tadi tuh kalau hamil. Tapi kalau enggak, kalau misalnya nggak dibuahin, progesteron akan berkurang. Si progesteron atau hormon kehamilannya akan berkurang sampai luruhlah si dinding rahimnya, beserta kan si sel telurnya nggak dibuahin ya, jadi dia jadi darah mens, luruh bersama dinding rahim yang menebal tadi, kayak gitu. Intinya adalah ketika hamil, progesteronnya tinggi sehingga FSH-nya dihambat gitu. Jadi progesteron sama FSH ini dia akan bertolak belakang gitu. Jadi ketika progesteronnya tinggi, atau ya sebut aja si sel telurnya dibuahi ya, jadi bayi kan tuh nempel di dinding rahim. Nah si progesteronnya yang memelihara kehamilan kan, dia itu akan menghambat si FSH-nya. Ya buat apa dibikin sel telur lagi ya, kan yang ini juga belum beres, yang ini juga masih progres jadi bayi gitu kan. Makanya si FSH-nya dihambat sama progesteron gitu. Itu kalau hamil. Makanya kalian nggak pernah lihat kan ada orang hamil tuh menstruasi, yang ada. Nah terus kalau menstruasi gimana ya? Kalau menstruasi si progesteronnya akan berkurang gitu ya. Atau gini, udah selesai nih menstruasinya atau udah selesai hamil, terus progesteronnya akan berkurang dan FSH-nya akan melakukan siklus lagi gitu ya. Jadi akan ulangi lagi dari awal. Kalau udah melahirkan ya ulangi lagi, si FSH-nya datang lagi, hormon FSH-nya buat membantu perkembangan si sel telur. Nah biasanya siklus wanita itu dari menstruasi ke penebalan dinding rahim terus aja 28 hari. Jadi setiap 28 hari biasanya perempuan itu menstruasi, dan perempuan itu melakukan dua proses ya, ada dua periode.
Ada 2 periode. Yang pertama itu periode awal ketika akil balik, ya awal menstruasi, biasanya masa-masa remaja. Dan periode yang kedua itu periode akhir, yaitu periode menopause gitu. Jadi perempuan itu mengalami 2 periode, yaitu periode awal ketika akil balik, ketika baru pubertas, baru dapat menstruasi, dan akhir atau menopause. Biasanya di atas 40 tahun, tapi nggak mesti 40 tahun, karena gimana gaya hidup. Kalau ada perempuan yang setiap tahun melahirkan, kan berarti dia nggak setiap bulan mengeluarkan sel telur kan. Nah, jadi bisa jadi 60 tahun ke atas atau 70 tahun ke atas baru menopause gitu. Oke, sekarang kita review ya. Kita review lagi biar ingat. Jadi, progesteron itu, jadi ada beberapa hormon yang kita bahas di sini. Yang progesteron itu adalah hormon kehamilan. Dia itu melakukan penebalan dinding rahim dan memelihara kehamilan. Selanjutnya ada hormon LH dan FSH yang diproduksi di pituitari. Ya, kelenjar di bawah otak, gitu kan. Terus, dia itu mengirim FSH untuk membantu perkembangan ovum kan. Nah, nantinya yang akan dilepaskan oleh LH. Jadi LH yang ngelepasin si sel telurnya buat udah siap tuh keluar dari ovarium gitu. Ya kan? Nah, terus singkatan FSH itu adalah follicle stimulating hormone, atau hormon yang menstimulasi follicle buat ngeluarin si sel telurnya itu kan stimulasinya. Terus kalau LH itu luteinizing hormone. Dan perempuan itu selalu melakukan siklusnya selama 28 hari. Jadi non-stop ini tuh terjadi. Non-stop ini tuh terjadi setiap 28 hari.